Tatung itu suatu istilah. Ini tatung itu bahasa Hakka. Kalau istilah Mandarinnya citung. Tatung itu artinya roh halus masuk ke tubuh manusia. Itulah istilah tatung. Jadi kalau bicara tatung, mungkin kita kilas balik sejarah di saat pertengahan abad yang lalu, di mana Kesultanan Sambas mengundang para penambang emas dari Cina untuk melakukan pekerjaan di Kalimantan Barat, khususnya di daerah Kerajaan Sambas. Para imigran ini di kehidupan sehari-harinya itu berasimilasi dengan penduduk asli Kalimantan. Ya mungkin boleh katakan ya dari suku Dayak. Dalam perjalanan itu kehidupan asimilasi mereka cukup baik karena ada suatu persamaan dalam hal kultur, di mana sampai ada yang melakukan perkawinan antara imigran Cina dengan penduduk asli dari Kalimantan. Berjalan dengan waktu, pada saat itu mungkin terjadi wabah penyakit yang melanda di wilayah itu, sehingga dipikirkan bagaimana cara untuk mengatasi. Sebenarnya kalau kita katakan bahwa ini perjanjian antara guru-guru Cina dengan arwah leluhur orang Dayak pada waktu tambang emas ini di Mentrado. Kemudian dipanggillah arwah penunggu wilayah itu. Jadi penunggu wilayah itu dipanggil, kemudian dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak ini, kedua guru Cina dengan arwah-arwah ini, arwah yang menjaga danau Sangkuku ini di Mentrado ini. Jadi penyakit itu sebenarnya wabah ini dari arwah ini yang mendatangkannya. Kemudian mereka punya perjanjian 15 hari setelah perayaan Imlek, para arwah ini juga harus dirayakan, maksudnya dipestakan juga. Kalau untuk tatung ini dalam aliran Tao. Tao itu mencakup banyak. Ada masalah ramalan, penyembuhan secara mistis, kan? Lalu kita bisa berhubungan dengan alam gaib seperti Maha Guru kita kan dari alam kayangan. Nah, inilah aliran Tao. Tatung itu dengan Tao itu memang erat. Nah, Tao yang saya bilang itu cakupannya 3 itu ya. Ramalan, penyembuhan mistis, dan kita bisa berhubungan secara langsung, secara konkret langsung bisa ngomong sama Maha Guru kita setelah dia masuk ke tubuh badan. Nah, itulah istilahnya tatung.
kalau tradisi Dayak memang tidak ada ini. Untuk tradisi orang Dayak di sini tidak ada tradisi tatung. Cuma ini perjanjian antara guru-guru Cina ini, arwah-arwahnya. Kalau orang Cina bilang sifu itu guru. Jadi yang masuk ke badan orang-orang Cina kalau lagi mereka datang ini. Jadi setelah terjadi kesepakatan, kemudian diberi petunjuk cara mengobatinya. Kemudian wabah itu hilang, maksudnya penyakit-penyakit itu bisa diobati. Nama saya Sucin, tinggalnya di Hong Kong. Profesi ya sebagai ibu rumah tangga lah, tapi juga kerja gitu. Sejak tahun 2011 ya, iya jadi tatung gitu. Ya masukkan Thosen Nyong namanya lah. Nyong itu Dewi, namanya Thosen. Iya pernah coba, mau menolak, nggak mau pulang, tapi sakit. Udah ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Jadi pulang, langsung sembuh. Aneh juga, sampai sakit, cukup parah, muntah, kaki bengkak lah. Akhirnya cerita sama bapak bilang pulang aja lah gitu. Nggak usah ke dokter lagi, pulang aja. Tahu-taunya sembuh. Pokoknya yang penting 14-15 harus ada tucap go gitu. Kecuali kita ada urusan penting. Mungkin guru bisa maklumi lah. Apa boleh buat? Ya, terima aja. Iya suka nggak suka harus terima. Iya kalau bisa sih nggak mau lah, nggak mau jadi tatung. Tatung itu ya, itu suratan takdir. Seperti Anda atau saya yang tidak tatung, kepingin tatung itu tidak bisa langsung tatung. Dan itu juga ada keturunan. Seperti Pak Akong tatung turun kepada anak-anaknya, nanti cucu cicitnya, itu tetap terjadi. Dan bisa juga orang awam yang tidak tatung-tatung tapi mendadak tatung, itu juga ada. Jadi saya juga pernah berkonsultasi, pernah bertanya sama maha guru saya, dan beliau menjelaskan kepada saya ini adalah suratan takdir. Begitu Anda lahir sudah ditentukan nanti Anda tatung. Di sini ada 5. Pertama kan bapak kita Ci Sun Kong kan, itu sipunya banyak. Yang jelas yang kita undang tetap datang itu Taufap Chen Kyun. Kadang-kadang Nyipap datang. Acap Gome biasa Tian Pui Nyan Sai datang. Kalau Taufap Chen Kyun ini sewaktu beliau masih di dunia itu zaman dinasti Tang, itu dokter tentara dia. Selanjutnya lagi Ci Pui Chu itu Thosen Nyong Nyong. Lalu Ci Su Jin itu Dun Fung Sian Ku. Si Hero itu panglima keempat dari Tian Pui Nyan Sai. Lalu si Ci Su Kim lagi itu Jong Kyun juga. Jadi tatung itu ibaratnya
ada juga keistimewaan karena tidak setiap orang bisa menjadi tatung. Hanya orang-orang tertentu yang bisa jadi tatung. Keistimewaannya ya kita ibaratnya bisa berkomunikasi dengan leluhur. Kedua, membantu orang. Ketiga, dia menjaga kita juga. Perasaan dirasakan itu awalnya memang kita rasa takut. Kepala rasa besar, mual, dan badan pun rasa besar. Kalau memang barang itu sudah masuk dalam kita rasa tertidur. Tapi kita tahu badan kita ini bergerak, ya jadi barang itu menggerakkan kita. Ibaratnya barang itu ya namanya keturunan, kita tidak bisa menolak. Karena memang barang itu sudah mungkin dari yang di atas sudah menitip buat kita. Dia menitipkan ibaratnya mungkin kamu yang cocok untuk memelihara dan menjaga, merawat barang-barang ini. Tatung di puncak Cap Gome ini kan Imlek 15 hari kan. Puncaknya ini dia untuk mencuci. Mencuci misalnya Kota Singkawang. Setiap Kota Singkawang kan pasti ada tatung. Itu ibaratnya mencuci kampung. Biar kampung mereka tidak ada wabah penyakit, tidak ada musibah, tidak ada bencana alam. Intinya itu Cap Gome memang hari spesial khusus buat Dayak-Dayak, buat suhu-suhu, buat datuk-datuk. Itu biar dia etnis apa saja itu sudah ditentukan harinya. Itu begitu bulan pertama ganti tahun baru Imlek itu hari ke-15 itulah miliknya para suhu, para mahaguru kita. Tidak ada perbedaan. Di sini kan yang bisa kita lihat kan datuk-datuk kan etnis Dayak kan. Itu sebenarnya sama. Cuman mahaguru mereka itu dari rohnya etnis Dayak. Nah, makanya dipanggil datuk. Kalau untuk Chinese itu dipanggil sifu. Kayak orang Jawa kan ada juga. Kadang-kadang kemasukan kan dipanggil mbah. Itu sebenarnya sama semuanya itu. Untuk tahun ini dari panitia dan pemerintah kita berusaha untuk mendata ulang dan arti kita merapikan administrasi tempat ibadah sehingga untuk tahun ini kita berhasil mendata kurang lebih 500 tatung untuk tampil. Awal mulanya ritual tatung itu adalah proses pembersihan jalan dalam arti kita mengusir roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan masyarakat awalnya. Tapi karena ritual ini sangat menarik perhatian masyarakat awalnya di Kota Singkawang, sehingga karena publikasi dari masyarakat Kota Singkawang yang memberi kontribusi, sehingga masyarakat di Kota Singkawang melihat bahwa atraksi ini cukup memukau, sehingga boleh katakan awal mulanya adalah sebagai bentuk ritual. Tapi karena event ini cukup menarik sehingga Singkawang boleh katakan menjadi ikon wisata di Kalimantan Barat khususnya Indonesia. Tusukan itu ibaratnya itu membuktikan bahwa mereka ini zaman dulu ini ibaratnya orang kuat. Dan kedua, itu membuktikan bahwa mereka ada ibaratnya berdampingan dengan kehidupan kita. Kalau memang datu itu atau sifu itu datang, tidak sakit. Tapi kalau sesudahnya membuka itu kan pas sadar. Dia sudah pulang ataupun sifu atau datu ini sudah keluar. Jadi resikonya nanti ke kita.
Kalau hal-hal seperti itu biasa. Kadang-kadang begini, dia bisa terluka. Banyak juga itu yang kakinya luka, tangannya luka, perutnya luka. Kadang ada lidahnya yang atraksi potong lidah itu, lidahnya hampir putus. Jadi itu kalau menurut saya, sejauh kita mempersiapkan semua adat-adatnya atau sesajiannya cukup dan tidak melanggar aturan-aturan yang disepakati dengan saya rasa tidak ada masalah. Hari Hacap Gome kan semua kan sudah tahu ada atraksi tatung-tatung. Jadi pada hari yang berbahagia ini para dewa bergembira, manusia juga bergembira. Jadi alam halus sama alam nyata sama-sama bergembira, meluapkan kegembiraan, sama-sama berkumpul ramai-ramai kan. Karena itu hari spesial buat mereka sudah ditentukan dari tempo dulu sampai sekarang. Mereka akan bergembira sekali pada hari itu. Cara mereka sampai atraksi menunjukkan kehebatan mereka dengan tusuk-tusuk jarum, naik pedang. Nah, itulah mereka meluapkan kegembiraan mereka pada hari yang berbahagia ini.